mengikuti KSN. Oleh karena itu, kakak-kakak kalian, saya rasa semua sudah kontak dengan kakak-kakak ya, supervisor yang membantu kalian untuk mengikuti PJJ. Nah, PJJ masih bisa terus dilakukan hingga menjelang pelaksanaan KSN. Nah, sekali lagi bahwa kakak-kakak kalian yang melaksanakan PJJ itu bukan juri, jadi mereka tidak tahu sama sekali terkait dengan apa yang akan nanti disiapkan oleh juri dan sebagainya. Kakak-kakak kalian itu semata-mata ingin membantu kalian karena sebelumnya mereka juga sudah dibantu oleh kakak-kakaknya dan ingin kalian bisa berprestasi, berkompetisi dengan maksimal di KSN ini. Seperti itu. Nah, baik, saya rasa seperti ini. Terima kasih kepada rekan-rekan juri yang sudah hadir dan mempersiapkan diri untuk menyampaikan penjelasan terkait pelaksanaan lomba KSN dan juga kepada rekan-rekan narahubung. Terima kasih Bu Desi dan juga yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan sekali lagi terima kasih kepada kalian. Tolong tetap semangat dan jaga kejujuran, pertahankan kejujuran, jaga integritas, karena jujur itu keren, jujur itu juara. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Desi. Baik, terima kasih untuk Bapak Adi. Selanjutnya untuk penjelasan umum ada Bapak Wahyono. Kepada Bapak Wahyono kami persilahkan. Oke, terima kasih kepada Mbak Desi ya. Mbak Desi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja, meskipun di kondisi saat ini kita tetap sehat. Nanti ketika lomba juga mudah-mudahan tetap sehat semua. Oke, mungkin untuk saya akan kebagian untuk menjelaskan beberapa hal yang perlu teman-teman peserta ketahui terkait dengan pelaksanaan KSNP. Jadi ini hanya sekedar penjelasan umum dulu. Nanti untuk hal-hal yang bersifat teknis akan dijelaskan oleh tim juri lainnya. Oke, seperti yang teman-teman ketahui bahwa peserta yang mengikuti kompetisi sains bidang informatika tingkat nasional ini adalah mereka yang sebelumnya sudah mengikuti seleksi di tingkat provinsi dan dinyatakan lolos oleh Puspesnas sehingga masuk 100 besar. Tapi di sana itu ada ketentuan lain, yaitu peserta di sini tidak pernah mengikuti pelatihan atau mungkin pelatnas TOKI sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk mengikuti KSN nantinya, teman-teman diwajibkan untuk mengupload fakta integritas. Jadi saya akan menekankan kepada bagaimana pentingnya fakta integritas ketika sebelum mengikuti pelaksanaan KSN 2020. Apakah slide saya terlihat? Enggak, Pak. Terlihat ya. Terlihat, Oke. Pak. Jadi ini fakta integritas ini sifatnya wajib. Jadi semua peserta yang dinyatakan lolos ke KSN itu kami menyatakan sebagai calon peserta. Jadi kalau seandainya belum mengupload fakta integritas, berarti belum jadi peserta. Jadi masih calon peserta. Karena ini sifatnya wajib dan dokumen ini itu terdiri dari 2 halaman, yaitu fakta integritas yang harus ditandatangani oleh siswa dan juga oleh orang tua, juga surat pernyataan siswa. Nah, ini juga harus ditandatangani oleh siswa dan orang tua. Nah, pengumpulan ini wajib dilakukan melalui website ksnpuspesnas.id. Ini sistem yang sama digunakan ketika kalian mengerjakan soal-soal KSNP. Nah, untuk deadline sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020 pukul 23.59. Tetapi kami sangat menyarankan apakah dokumen itu valid atau tidak. Jadi mudah-mudahan mungkin tanggal 8 atau mungkin tanggal 7 itu kalian sudah submit sehingga kami bisa melakukan verifikasi secepatnya
Karena kalau dokumen ini tidak valid, maka konsekuensinya itu adalah kalian tidak boleh ikut kompetisi. Gitu ya. Nah, dokumen ini dinyatakan valid kalau yang pertama harus terdiri dari 2 halaman, yaitu terdiri dari fakta integritas dan juga surat pernyataan siswa. Kemudian yang harus ditekankan adalah harus ditulis tangan. Jadi bukan cetakan kemudian yang diisi, bukan seperti itu. Jadi harus ditulis tangan semuanya, dan setelah itu harus bertanda tangan dan bermaterai. Kalau hanya bertanda tangan saja dan tidak bermaterai, maka kami menganggap itu tidak valid. Meskipun kalian itu mengumpulkannya itu tanggal 7, tapi kalau tidak bermaterai itu tidak valid. Dan yang paling penting itu adalah harus ditandatangani oleh orang tua. Nah, kalau seandainya tidak mengumpulkan, maka kami tidak akan menginformasikan password untuk login ke sistem. Otomatis kalian tidak boleh mengikuti kompetisi. Nah, ini sifatnya valid dan tidak bisa ditawar lagi. Nah, saya akan mencontohkan dokumen yang valid. Jadi ini adalah dokumen yang valid karena ditulis tangan. Ini sebenarnya itu ada di atasnya ada, tapi memang sengaja saya potong supaya informasinya tidak terekspos ya. Jadi ini adalah contoh dokumen yang valid di mana teman-teman menulis tangan sesuai dengan template yang diberikan. Jadi mulai dari atas sampai bawah ditulis tangan dan ini valid. Nah, ini sedangkan yang ini adalah contoh dokumen yang tidak valid. Jadi kalau seperti ini kan masih diketik ya. Karena ini masih diketik, maka ini kami anggap tidak valid. Meskipun ini bermaterai, meskipun ini sudah ditandatangani oleh siswa dan orang tua, kami masih menganggap ini tidak valid karena belum dilakukan tulis tangan. Nah, untuk pengumpulannya sendiri, saya mungkin akan menunjukkan untuk mengumpulkan ini yang perlu dilakukan itu adalah membuka website Puskesmas. Bentar, saya tunjukkan. Jadi di website Puskesmas. Nah, kemudian login seperti biasa. Setelah login, silakan pilih menu. Nah, ini adalah form yang bisa di-download, ya, form yang bisa di-download dan mohon silakan di-download, kemudian ditulis tangan ulang, setelah itu ditandatangani dan ditempel materai. Setelah ditandatangani dan ditempel materai, di-scan dalam bentuk PDF. Setelah di-scan dalam bentuk PDF, kemudian di-upload dibentuk di link ini, pengumpulan fakta integritas KSN. Nah, baru setelah itu nanti oleh tim juri atau mungkin panitia akan diverifikasi apakah dokumennya itu sudah valid atau tidak. Kalau kalian mengumpulkannya telat, misalnya mengumpulkannya itu tanggal 11, maka itu tidak bisa. Karena memang ini sudah di-set hanya sampai tanggal 10 Oktober. Nah, bagaimana kalau mengumpulkannya 10 Oktober mepet? Itu memungkinkan, tapi nanti akan sangat menyulitkan ketika kami, tim juri, menemukan bahwa dokumen ini tidak valid. Ketika dokumen ini tidak valid, kan mau tidak mau kalian harus mengupload ulang. Nah, kalau waktunya sudah habis, kalian tidak bisa mengupload ulang. Oleh sebab itu, mohon dalam 4 hari ini, tanggal 7, tanggal 8, dan tanggal 9, serta tanggal 10, silakan disiapkan dokumen fakta integritas sesuai dengan aturan yang tadi saya jelaskan. Oke. Kemudian untuk ketentuan umum terkait dengan teknis lomba, bagaimana bentuk soal, dan bagaimana metode pengawasan, insya Allah nanti akan dijelaskan oleh tim juri lainnya. Mungkin itu saja dari saya terkait dengan aturan umum, terutama khususnya pada konsep fakta integritas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wahyono yang telah menyampaikan informasi penjelasan umum untuk bidang informatika. Selanjutnya untuk peraturan lomba bidang informatika akan disampaikan oleh Bapak Prabowo dan Bapak Maximilianus. Mungkin Bapak Prabowo dulu ya, baru Bapak Maximilianus. Gimana, Bapak Prabowo? Langsung dari si saja semua ya. Ya. Dari Maximilianus.
Oke. Selamat pagi. Terima kasih atas waktunya dari Bu Desi. Pada pagi hari ini ya saya akan menjelaskan teknis khusus untuk soal-soal dan penilaian yang ada. Oke, jadi yang pertama adalah berkaitan dengan sesi uji coba. Sesi ini adalah sesi latihan, jadi ini tidak akan mempengaruhi nilai akhir. Silakan nanti bisa ya mengerjakan dan mencoba-coba, dan ini ya tidak akan mempengaruhi siapa yang menang. Dan total di soal yang ada di hari uji coba itu ada 3, dan ini akan masing-masingnya merepresentasikan 3 jenis soal yang mungkin keluar di KSN ini, yaitu batch atau yang biasa ada subsoalnya itu yang mengerjakan seperti soal biasa, kemudian interaktif, dan output only. Jadi seharusnya sih kalian sudah pernah mencoba ini di simulasi, ya, tapi ini adalah ya yang resmi dari KSN-nya. Sedangkan yang simulasi kemarin hanya dari PJJ Topi saja. Sesi uji coba ini akan berlangsungnya selama 2 jam. Kemudian di akhir sesi ini akan ada sesi diskusi mengenai kendala-kendala yang dihadapi selama kontes uji coba. Kemudian di hari kompetisinya sendiri itu nanti akan tersusun dari 2 hari. Masing-masing harinya itu akan ada 3 soal dan dikerjakan selama 5 jam. Nah, untuk setiap soalnya peserta bisa submit atau yang mengumpulkan jawabannya itu maksimal 50 kali saja. Dan tiap peserta hanya bisa ngelihat nilai diri sendiri, jadi nggak ada scoreboard. Ya, kemudian untuk tahun ini bahasa pemrograman yang bisa digunakan itu Pascal, C, dan C++. Kemudian juga mengingatkan bahwa tahun ini itu tahun terakhir bahasa pemrograman Pascal dapat digunakan di KSN. Ya, kemudian ini sistem penilaiannya, kurang lebih sistem penilaiannya akan sama dengan simulasi kemarin. Jadi ada 3 tipe soal, batch, interaktif, dan output only. Dan masing-masingnya itu bisa penilaiannya kreatif. Kalau misalkan penilaiannya kreatif, berarti nanti di soal akan ada sendiri cara penilaiannya gimana. Jadi tiap soal akan berbeda-beda. Kemudian nilai dari suatu subsoal itu nilai minimum dari semua kasus uji yang termasuk ke dalam subsoal tersebut. Jadi kalau misalkan di subsoal itu ada yang kalian dapat 80, terus ada yang dapat 30, ya nilai dari subsoal itu ya diambil yang paling kecil, yang 30. Terus nilai akhir pada suatu subsoal adalah nilai maksimum subsoal tersebut di antara seluruh pengumpulan. Jadi kalau misalkan kalian ada submit pertama, itu kalian subsoal 1 accepted, tapi subsoal 2 WA misalkan, kemudian kalau misalkan kalian submit terus habis itu gantian yang subsoal 2 yang accepted, tapi subsoal 1-nya WA, itu kalian nggak usah gabungin lagi jawabannya. Itu nanti langsung diambil maksimum dari subsoal semuanya, jadi langsung dianggap subsoal 1-nya accepted dan subsoal 2-nya accepted. Nggak perlu digabung lagi if subsoal 1 dan jawabannya ini, if subsoal 2 jawabannya ini, kalian bisa submit terpisah dan ya nilainya akan diambil maksimum dari semua pengumpulannya. Ya, kemudian dan nilai peserta dalam suatu soal itu totalnya dari nilai seluruh subsoalnya. Itu untuk yang batch dan interaktif. Kemudian untuk soal output only, ini tipe soal yang test case-nya atau kasus ujinya bisa kalian download. Habis itu kalian cukup mengumpulkan outputnya saja. Nah, nilai akhir dari suatu kasus uji itu nilai maksimum dari kasus uji itu tersebut di antara seluruh pengumpulan. Jadi sebenarnya mirip dengan yang batch dan interaktif tadi, cuman bedanya kasus ujinya ini satu, ya bisa dibilang satu subsoal itu satu kasus uji aja yang bisa kalian download itu. Kemudian sama juga nilai peserta pada suatu soal itu jumlah nilai akhir dari seluruh kasus uji. Ya, kemudian
terakhir peringkat peserta itu hanya berdasarkan pada nilai akhir peserta, itu yaitu total dari hari pertama dan hari kedua. Ya, kemudian berkaitan dengan klarifikasi, ini tolong diperhatikan karena agak berbeda dengan kontes pada umumnya. Jadi peserta bisa mengajukan klarifikasi langsung melalui sistemnya di TLX, yaitu ada sistem clarification. Nah, pertanyaan apa saja yang bisa ditanyakan di sepanjang klarifikasi? Yang pertama, pertanyaan yang berhubungan dengan soal, ini yang seperti kontes pada umumnya, itu hanya bisa dijawab dengan salah satu balasan sebagai berikut. Ada bisa dijawab ya, tidak, baca soal lebih teliti, tidak ada komentar, atau baca pengumuman. Kemudian pertanyaan yang bisa dilakukan lagi melalui klarifikasi adalah izin meninggalkan laptop. Jadi kalau misalkan kalian ada mau ke kamar kecil atau misalkan izin sholat, izin meninggalkan laptop ini harus dilakukan melalui sistem klarifikasi dan hanya akan dijawab dengan balasan diterima. Ya, kemudian peserta boleh meninggalkan laptop tanpa menunggu jawabannya. Jadi asalkan sudah membuat klarifikasinya dan sudah mengumpulkan klarifikasinya, ya bisa langsung meninggalkan laptopnya. Ya, kemudian pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan teknis itu menghubungi narahubung. Jadi kalau misalkan lewat ke klarifikasi tidak akan mendapat jawaban. Kemudian ini spesifikasi teknis yang pertama yang digunakan oleh grader. Ya ini bisa dibaca pakai Digital Ocean CPU Optimized Dedicated Droplet Intel Xeon Skylake 2 cores, kemudian RAM yang 4 GB, kemudian OS-nya pakai Ubuntu. Sedangkan spesifikasi komputer yang digunakan peserta itu diserahkan kepada persiapan masing-masing peserta. Ya, dari saya itu saja. Terima kasih. Bisa dikembalikan ke Ibu Desi. Baik, Bapak Maxim, terima kasih untuk informasinya. Selanjutnya, untuk peraturan teknis lomba akan disampaikan oleh Bapak Asyar Fuadi. Kepada Bapak Asyar, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Desi atas waktunya. Ya, halo semuanya, selamat pagi. Untuk kali ini saya akan membahas peraturan mengenai pelaksanaan kompetisi KSN 2020 bidang informatika. Nah, di sini berbeda dengan pelaksanaan KSN atau OSN tahun-tahun sebelumnya, di mana kalian dikumpulkan dalam satu ruangan dan segala perangkat untuk kompetisi seperti laptop, kertas coret-coret, alat tulis disediakan oleh panitia, sedangkan untuk yang kali ini diserahkan kepada peserta atau provinsi masing-masing. Untuk detailnya saya akan share screen. Sebentar. Ya, sudah kelihatan ya harusnya. Kali ini saya akan membahas rangkuman dari peraturan supaya tidak memakan waktu. Untuk lengkapnya kalian bisa melihat di website resmi dari KSN 2020 bidang informatika di sini. Oke. Bagian pertama, untuk pelaksanaan kompetisi, kalian dibebaskan untuk menggunakan komputer atau laptop apapun. Tapi di sini kami menyarankan laptop, karena kalau misalkan PC, kalau kalian mati lampu, ya sudah kan listriknya mati. Tapi kalau laptop masih bisa dibantu dengan baterai. Kemudian, dalam satu waktu hanya diperbolehkan menggunakan satu laptop atau komputer. Tapi kalian boleh menyediakan laptop cadangan apabila yang laptop yang kalian gunakan bisa jadi mengalami masalah. Kemudian peserta harus sudah siap paling lambat 15 menit sebelum kontes dimulai. Ini sebenarnya supaya panitia juga bisa mengecek apakah peserta sudah terhubung dengan benar, apakah sudah bisa login dengan benar, Zoom-nya sudah benar, dan lain sebagainya. Ini untuk kebaikan peserta juga. Jadi jangan sampai kalian terlambat bangun. Untuk akun peserta, nah jadi untuk mengklarifikasi KSN online ini kompetisinya tuh bukan di TLX ya, bukan TLX Toki.id yang ada banyak problem setnya. Nanti
sistem kompetisinya itu seperti TLX, cuma linknya lain. Nah, linknya ini nanti akan diberitahu pada saat kompetisi. Kemudian akunnya nanti juga akan diberikan via email. Jadi email yang selama ini kalian gunakan untuk berhubungan dengan narahubung atau selama PJJ, tolong untuk dipantau setiap hari. Kemudian, ini maksudnya passwordnya berbeda-beda untuk hari uji coba, hari 1 dan hari 2 untuk alasan keamanan. Jadi kalau untuk hari uji coba kalian passwordnya ini, besoknya kalian harus tunggu email lagi untuk bisa masuk ke hari 1. Begitu juga untuk hari kedua. Kemudian, nah ini yang berbeda dengan TLX yang publik, kalian hanya bisa login sekali dalam satu waktu. Jadi nanti di sistemnya, kalau kalian sudah login untuk mengerjakan kontes misalkan, kalian tidak akan bisa lagi login di device manapun. Jadi jika misalkan laptop kalian bermasalah dan kalian harus berganti komputer, kalian harus lapor ke panitia supaya bisa login kembali. Begitu. Oke, jelas ya. Kemudian untuk pengerjaan soal. Di sini prinsipnya adalah aturannya sama seperti, jadi untuk bagi yang pernah mengikuti OSN sebelumnya, aturannya sama dengan aturan OSN yang dilakukan pada masa non-COVID. Prinsipnya adalah peserta dengan jujur mengerjakan sendiri tanpa bantuan orang lain dalam bentuk apapun. Dilarang berkomunikasi dengan siapapun dalam bentuk apapun, di sini kecuali dengan narahubung atau melalui klarifikasi di situs kompetisi untuk bisa berkomunikasi, bertanya pada juri. Oke. Kemudian, jadi nanti laptop kalian diperbolehkan membuka web browser, tapi hanya boleh membuka situs kompetisi dan situs dokumentasi bahasa. Nanti yang situs dokumentasi bahasa akan diberikan linknya di situs kompetisi. Dan kalian diperbolehkan juga mengakses software apapun yang tidak terhubung pada koneksi internet, kecuali materi digital apapun. Jadi kalian, misalkan di komputer ada materi PDF, buku CP4 misalkan, itu tidak boleh dibuka. Tapi boleh buka misalkan text editor. Ini diperbolehkan menggunakan text editor apapun, compiler apapun, atau yang ada di OS kalian masing-masing seperti kalkulator atau aplikasi spreadsheet atau games yang ada di komputer seperti Minesweeper atau Paint. Kemudian, seluruh kode yang kalian submit harus merupakan kode yang ditulis sendiri selama kompetisi berjalan. Jadi tidak diperbolehkan melakukan atau jadi tidak perlu melihat atau melakukan copy paste dari kode yang pernah ditulis sebelum kontes. Artinya apa? Jadi kalian tidak boleh mempersiapkan semacam template atau cheat sheet yang bisa tinggal di copy paste ketika kompetisi berjalan. Itu tidak boleh. Jadi kalian harus, jadi seperti, anggap saja ini adalah seperti kompetisi KSN yang berada di dalam satu ruangan. Tidak boleh melakukan copy paste kode yang pernah ditulis sebelumnya. Untuk alat tulis dan kertas surat coret, dibohon untuk mempersiapkan sendiri. Diperbolehkan menggunakan kertas surat coret apapun, alat tulis apapun. Kertas surat coretnya juga boleh yang berbentuk seperti ada gridnya atau ada garis-garisnya, itu terserah. Yang penting tidak melanggar peraturan. Misalkan kertas surat coretnya ternyata ada codingan Dijkstra-nya, nah itu nggak boleh. Dan juga dilarang mengakses materi fisik dalam bentuk apapun. Jadi kalian tidak boleh selama kompetisi itu membaca buku apapun, membaca buku programming atau baca koran atau apapun. Tidak boleh. Kemudian, ini merupakan panduan apa yang boleh atau tidak boleh selama kompetisi berlangsung. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, dilarang membuka materi fisik dalam bentuk apapun. Nah, ini juga penting. Dilarang menggunakan perangkat yang terhubung pada telinga. Jadi kalian tidak boleh mendengarkan musik via headset, ya itu tidak boleh. Dilarang menggunakan alat komunikasi apapun, misalkan HP. Di sini sekali lagi kecuali nantinya diperlukan untuk menghubungi narahubung. Kalian juga diperbolehkan untuk makan dan minum. Nah, ini silakan disediakan sendiri makan atau minuman, atau misalkan kalian harus minum obat atau semacamnya. Tapi kalau kalian makan dan minum itu harus di hadapan kamera. Jadi kalian tidak boleh misalkan jajan di kantin kalau misalkan ada yang ngerjain di sekolah kayak gitu. Nah, boleh juga kalian ke kamar kecil
atau meninggalkan untuk menjalankan ibadah, namun dihimbau untuk dilakukan sewajarnya. Seperti yang telah dijelaskan oleh Maximilianus tadi, kalau kalian ingin ke kamar kecil atau menjalankan ibadah, kalian harus melakukan dulu klarifikasi di sistem kompetisi. Kemudian, nah ini juga yang berbeda dengan OSN-OSN sebelumnya, karena segala perangkat dan koneksi dan listrik disediakan oleh peserta masing-masing. Jika ada gangguan teknis apapun, kalian harus menghubungi narhubung kompetisi untuk memberitahu bahwa saya putus Zoom nih, bukan karena saya mau curang, tapi karena misalkan tiba-tiba PLN mati lampu. Ini harus segera dilakukan. Kemudian, jika gangguan teknisnya tidak bersumber dari panitia, misalkan ada mati listrik lokal, atau laptopnya baterainya bermasalah, atau koneksi internet putus, kalian diharapkan untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut sendiri, dan yang ini yang paling penting, tidak akan diberikan waktu tambahan, mohon maaf, karena ini di luar kuasa panitia juga untuk memverifikasi atau memvalidasi, ataupun dan juga panitia tidak akan bisa menyelesaikan masalah itu juga kan, jadi mohon untuk bisa mempersiapkan supaya hal-hal ini bisa diselesaikan sendiri. Contohnya, kalian diusahakan punya kuota internet cadangan, atau punya laptop cadangan, dan lain sebagainya. Untuk menekankan juga, untuk hal-hal yang seperti ini, kalian tidak harus, misalkan kalian tidak harus punya laptop sendiri, atau gimana, kalian juga bisa, misalkan meminjam laptop sekolah, atau mengkontak guru atau panitia provinsi untuk meminjamkan laptop, dan lain sebagainya. Jadi, sebisa mungkin, kalian jangan membebani diri sendiri supaya bisa untuk mengikuti KSN Informatika kali ini. Sekian yang tadi saya sampaikan merupakan rangkuman. Untuk peraturan lengkapnya bisa dilihat di website ini. Saya menyarankan supaya ini dibaca dengan lengkap supaya tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan selama kompetisi. Itu saja Bu Desi dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, Bapak Ash, terima kasih untuk informasinya. Selanjutnya, untuk faktoring informatika akan disampaikan oleh Bapak Fauzan, Bapak Yugo, dan Bu Riani. Untuk ini, siapa dulu yang akan menyampaikan? Fauzan dulu. Baik, Pak. Bapak Fauzan. Bapak Fauzan, apakah Bapak di-mute? Ya. Pak Fauzan masih di-mute ya? Ya. Silakan. Ya, sudah Pak. Sudah tampil ya, saya screen-nya ya. Sudah Pak, sudah terdengar juga Pak. Baik, jadi karena KSN tahun ini dilakukan secara online, yang siswa mengerjakan di rumah masing-masing, maka pengawasan juga akan kita lakukan secara online melalui aplikasi Zoom.
Zoom meeting. Jadi pengawasan ini nanti akan berguna bagi tim juri untuk memastikan, jadi akan menjadi salah satu bukti, tapi bukan satu-satunya bukti, nanti akan masih ada beberapa mekanisme yang lain untuk memastikan bahwa seluruh peserta bekerja sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi selain perangkat untuk mengerjakan soal berupa laptop, setiap peserta nanti menyiapkan satu perangkat lagi smartphone atau handphone yang memiliki fasilitas yang terinstall fasilitas Zoom dan memiliki akses internet. Selain memiliki akses internet, juga memiliki daya atau listrik yang cukup, karena harus dinyalakan sepanjang lomba 15 menit sebelum dan 15 menit sesudahnya. Nah, tata caranya nanti peserta harus sudah terhubung di Zoom meeting. Nanti Zoom meetingnya akan diberikan beberapa saat sebelum lomba, 15 menit sebelum lomba. Merubah screen name atau namanya dengan nomor peserta. Jadi kalau hari ini kan menggunakan NISN, besok menggunakan nomor peserta, strip nama, seperti yang saya contohkan. Kemudian peserta juga dilarang menggunakan virtual background selama lomba. Wajib menyalakan mode video dan mode mikrofonnya. Jadi mikrofonnya nanti tetap dinyalakan. Terus perangkat kamera itu nanti diletakkan di samping peserta sehingga kamera tersebut dapat memantau lingkungan tempat peserta mengikuti lomba KSN. Kemudian memantau aktivitas layar komputer yang digunakan peserta, tapi tetap menampakkan wajah dan badan peserta. Kemudian jangan lupa untuk meletakkan jam dinding atau jam meja di tempat yang tertangkap oleh kamera Zoom, supaya kita mengetahui bahwa yang kalian tampilkan adalah kondisi real pada saat ini. Nah, kamera diletakkan kira-kira 1 sampai dengan 1,2 meter, seperti pada ilustrasi gambar di sebelah yang saya sampaikan, di samping, kemudian sehingga akan beberapa hal di lingkungan lomba peserta juga tetap dapat diperlihatkan. Contohnya seperti ini, jadi kamera ada di samping peserta, wajahnya tetap kelihatan, lingkungan ruangan tetap kelihatan, monitor laptop tetap kelihatan, dan juga ada jam dinding yang tetap kelihatan. Jam dinding tidak harus ada di posisi itu, bisa ada di tembok, bisa di meja atau di mana, bisa juga dengan jam kecil segala macam. Yang penting ada penunjuk waktu yang terlihat di situ. Saya kira cukup. Terima kasih. Oh ya, tolong dipastikan juga nanti melalui narahubung atau melalui mekanisme lain, kalian juga wajib untuk memberikan nomor sebagai sarana untuk komunikasi pada saat kompetisi berlangsung. Jadi kita tidak akan berkomunikasi langsung dengan peserta, tapi nanti dengan orang lain di sekitar Anda, baik itu bisa orang tua atau wali dan segala macam. Demikian dari saya. Terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan juga pesan bahwa kita harapkan semuanya dapat menjalani kompetisi dengan jujur, karena jujur itu juara. Kalau ada pertanyaan nanti silakan dituliskan di kolom chat ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Desi. Baik, terima kasih informasinya Bapak Fauzan. Ya. Untuk Bapak Yogo, kami persilakan untuk menyampaikan informasi. Oke, terima kasih Mbak Desi. Semuanya para peserta, calon peserta KSN ya. Pertama, ada yang masuk. Oke, pertama kali ini
tim pembina mengucapkan selamat sudah sampai tahap ini ya. Anda terpilih mewakili provinsi untuk lanjut ke tahap berikutnya, itu KSN tingkat nasional. Ini merupakan pencapaian dari hasil kerja belajar Anda, kerja keras sebelumnya gitu ya, dan akan dibuktikan nanti siapa yang terbaik. Siapa yang terbaik yang bisa yaitu jadi kebanggaan provinsi masing-masing kan ya. Tentu saja banyak yang berharap Anda bisa sukses melewati KSN yang akan datang. Siapa saja itu pihak-pihaknya, bisa Anda sendiri, bisa keluarga Anda, kepala sekolah Anda, kepala dinas Dikbud di provinsi masing-masing ya. Nanti makin banyak lagi nanti setelah kita jelaskan tentang kejujuran, keadilan, nanti lebih banyak lagi yang berharap semua proses pelaksanaan KSN itu dilaksanakan dengan jujur dan adil. Nah, setelah ada COVID ya, itu seluruh dunia ya memaksa kompetisi-kompetisi semacam ini terpaksa dilakukan secara online ya. Jadi semua online terpaksa karena banyak yang sudah merencanakan seperti biasa onsite, jadi dilaksanakan di satu kota tertentu, kita berkumpul dan lain sebagainya. Itu tidak bisa dilaksanakan karena kita tidak bisa pergi ke sana ya. Peraturan lokal juga membatasi ruang gerak orang-orang sehingga terpaksa jadi pilihan online itu paling masuk akal ya. Dan itu terjadi untuk semua bidang ya, nasional, internasional, bidang fisika, kimia, biologi, diantaranya juga termasuk bidang kita, informatika komputer ya. Jadi setiap kali ada laporan, oh kita sudah berhasil melaksanakan kompetisi bla 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 gitu ya, satu kompetisi tertentu, maka pertanyaan pertama yang kita pertanyakan adalah aspek proctoringnya seperti apa. Tadi baru saja Pak Fauzan menjelaskan mekanisme proctoring atau pengawasan yang kita lakukan seperti yang disebutkan tadi ya. Ini sebenarnya tidak yang paling, ada yang lebih ketat lagi ya. Bahkan proktornya, jadi orang yang berada di sekitar Anda itu harus benar-benar juga diseleksi, tidak sembarang orang. Tapi kita masih medium ya. Jadi yang dipertanyakan adalah proktornya bagaimana, pengawasannya bagaimana, jujur nggak dilaksanakan kompetisi tersebut ya. Nanti kalau jujur atau tidak jujur, kalau ketahuan ada yang tidak jujur misalkan gitu, ada kan berikutnya, adil nggak yang tidak jujur itu diproses nggak, didiskualifikasi nggak, itu salah satu contoh bentuknya. Jadi selain jujur, nanti keadilan juga harus kita tegakkan. Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya, penting nggak sih kayak gituan, kejujuran, keadilan, ya? Nah, bagi kita yang sudah melaksanakan OSN atau KSN istilahnya, itu sangat penting, ya, karena itu kredibilitas kita itu dipertaruhkan, ya. Jadi keterpercayaan panitia itu nanti kalau memang tidak jujur dan tidak adil, mungkin tahun depan nggak usah diadakan kayak beginian lagi, karena percuma, ya, kita buang-buang waktu, buang-buang duit kalau pelaksanaannya itu tidak jujur, tidak adil, ya. Jadi itu sangat penting, harus kita junjung tinggi. Terus pengaruhnya apa? Oh, banyak, ya. Itu yang pasti nama baik semuanya. Jadi selain tadi yang saya sebutkan, yang Anda, keluarga, kepala sekolah, dinas, ada juga pihak-pihak lain sekarang yang terlibat, nama baiknya tercemar. Kita sendiri, panitia, para juri, ya, mungkin juga alumni TOKI itu akan merasa tercoreng kalau tahu bahwa penyelenggaraan kompetisi KSN tahun ini tidak jujur, tidak adil, ya. Jadi bahkan nanti ujung-ujungnya sampai kementerian malu, negara kita juga malu, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada yang tertangkap melakukan kecurangan, apa sih sikap kita seperti apa? Pertama, harusnya penyelenggaraan kompetisi seperti ini harus zero tolerance untuk semua kecurangan, semua bentuk kecurangan. Jadi kalau ada kecurangan yang ditemukan, kita harus bekerja sekuat mungkin supaya
itu dihindari, bahkan diselesaikan kalau memang terjadi. Jadi kita menjunjung kejujuran dan keadilan, itu yang harus kita ya. Terus rasanya itu termasuk pembinaan karakter dari sekolah kan ya. Kita tidak ada satu sekolah pun rasanya yang mengajarkan ayo curang aja ya. Tapi ternyata dari pengalaman berkompetisi bahkan di nasional atau internasional ya, ada saja pihak-pihak yang masih punya pendapat curang itu nggak apa-apa asal jangan ketahuan. Ya, nah kita tidak punya pemikiran seperti itu. Kita tetap zero tolerance. Kalau bisa siapapun yang curang kita hindari dan kita selesaikan. Terus kalau curang memangnya panitia bisa tahu ya? Bisa. Salah satunya itu kamera itu paling kecil tadi ya. Make sure bahwa kita yang nanti peserta itu tidak melakukan hal-hal yang nyeleneh lah ya. Tadi mungkin sampai sholat, sampai mau ke kamar kecil, makan, minum sebentar aja, itu masih diperbolehkan, tapi tetap ada batasannya. Ya, jadi nggak bisa setengah jam hilang, itu nanti mungkin dicurigai. Nanti ada yang appeal, ada yang protes, ngapain aja tuh dia selama 30 menit. Ya. Jadi itu ada mekanisme atau cara-cara yang harus kita hindari yang lewat kamera. Tapi di samping itu masih banyak lagi cara kita untuk menemukan atau mendeteksi kecurangan, ya banyak caranya. Contohnya ya plagiarism checking, jadi kita cek apakah program yang disubmit itu mirip-mirip atau bahkan sama persis dengan program orang lain. Ya. Terus kita juga mengadakan pencegahan untuk memprevent supaya tidak curang itu apa sih? Itu yang kali ini kita bolehkan untuk open catatan ya. Selama itu bukan material digital, itu masih dan tidak ada alat komunikasi, Anda bisa saja bawa sesuatu yang coret-coretan untuk membantu Anda. Tapi juga pasti Anda tahu apa yang Anda tulis di sana itu kan. Jadi intinya hindari saja kecurangan karena itu tidak sepadan, it's not worth it. Orang bilang ya, banyakkan mudaratnya ketimbang manfaatnya. Dan mudaratnya itu mungkin Anda panen setelah setahun 2 tahun sampai seterusnya. Jadi seumur itu kita menanggung beban bahwa kita pernah curang, itu sangat memalukan ya. Jadi di kompetisi biasanya kita junjung sportivitas. Artinya sportivitas ya, kalau ketahuan curang kita harus berani menanggung akibatnya ya. Itu makanya kita tambahkan fakta integritas seperti itu. Jadi supaya sportif, kalau memang ketahuan, silakan aja coba-coba. Tapi kalau ketahuan, akibatnya kita tanggung. Ya, jadi mungkin itu saja dari saya. Selamat berlomba. Mudah-mudahan KSN kali ini, walaupun bentuknya online untuk pertama kali, semoga bisa tetap kita jaga kredibilitas panitia KSN Kemendikbud ya. Juga dengan jujur dan adil itu kita pasti keren ya. Jujur itu keren, jujur itu juara. Oke, selamat itu aja. Terima kasih. Saya balikan ke Bu Desi. Mbak Desi. Baik, Bapak Yugo, terima kasih untuk informasinya. Untuk Ibu Ingriani. Halo Ibu. Halo Ibu Ingriani. Oh ya, baik. Terima kasih Bu Desi. Bisa Ya, dengar? Ya. Baik, anak-anakku calon peserta KSN, perkenankanlah saya menambah sedikit bahwa bukan kali ini ya, semua kompetisi apapun itu fokusnya adalah kalian harus bisa mengerjakan sendiri. Jadi energi kalian harus difokuskan kepada mengerjakan sendiri. Bukan cari contekan, katakanlah dari sana-sini. Itu saya tekankan, ini bukan kompetisi untuk akal-akalan. Ini adalah kompetisi di mana kalian menunjukkan kemampuanmu, martabatmu, kejujuranmu, dan integritas dirimu.
Tentunya saya tidak akan panjang lebar. Kalian harus bersiap-siap. Kalau halo, maaf. Kalau bisa kalian harus mempersiapkan dirimu pertama, kedua laptop masih ada waktu. Tolong tidak lomba pakai handphone karena akan susah. Kan nanti handphone dipakai satu untuk proctoring. Persiapkan semua makanan, minuman di sekitarmu, sehingga kamu itu meninggalkan depan laptopmu hanya untuk sholat, untuk ke kamar kecil, saya pikir 5 jam. Kalau bisa dirimu sendiri. Mengalahkan dari apa? Keinginan untuk kesana kemari yang aneh-aneh, keinginan untuk cari contekan, untuk tanya ke orang, itu tolong jangan dilakukan. Gitu ya. Jadi saya percaya bahwa semua orang siap untuk melakukannya apa adanya dirinya sendiri karena itu jauh lebih terhormat. Selamat berjuang. Semoga kalian akan menang dengan bermartabat dan jujur. Siapapun akan menang, minimum menang dalam hal menunjukkan kredibilitasmu, martabatmu, dan integritas kamu. Terima kasih. Ya, baik, Ibu Ingriani, terima kasih untuk informasinya mengenai proctoring informatika. Baik, selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Yang ingin bertanya bisa langsung di room chat Zoom. Nah, sepertinya banyak yang nanya ya, Pak. Mohon maaf, Bu Desi, saya akan menambahkan sedikit ya. Ya, baik Pak, silakan. Ya, oke baik. Tadi mungkin belum sempat ditayangkan, walaupun sudah ada di beberapa pengumuman atau panduan gitu ya. Ini saya akan tayangkan jadwal pelaksanaan KSN. Sudah tampak ya? Baik. Nah, jadi ini jadwalnya. Hari ini kalian atau kita laksanakan technical meeting. Kemudian hari Senin tanggal 12 itu akan ada 2 agenda. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sesi latihan yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Kak Sing lah saya panggilnya. Ini waktu untuk pembukaan nanti mungkin kalau Bu Desi sudah mendapat informasi persisnya, ini dijadwalkan jam 9 pagi atau mungkin sore. Apakah sudah ada informasi persisnya, Bu Desi ya? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke, ya, baik. Belum. Jadi kalian tolong nanti informasi yang akan disampaikan oleh narahubung waktu pembukaan. Namun sesi latihan atau practice session itu akan dilaksanakan jam 13 sampai jam 16 WIB. Nah, nanti anak-anak yang berada di Indonesia bagian tengah dan bagian timur silahkan menyesuaikan ya. Jadi ya ini lebih cepat di sana. Jadi kalau di Indonesia bagian timur sudah jam 15 untuk sesi latihan. Gitu. Nah, kemudian hari Selasa ini adalah lomba hari pertama. Tolong jangan terlambat. Kalian jam 7 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 9 waktu Indonesia bagian Timur, jam 8 waktu Indonesia bagian Tengah, kalian harus sudah masuk ke sistem TLX gitu ya, sistem TLX. Nah, kemudian untuk persiapan segala macam, namun kalian baru bisa memulai mengerjakan soal itu pada pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat selama 5 jam sampai jam 12.30. Nah, soalnya seperti apa? Tadi sudah disampaikan
sebelumnya gitu ya. Kemudian hari Rabu ini adalah tes hari kedua, sama dimulai jam 7.30 untuk mengerjakan soal. Sebelumnya kalian jam 7 diharapkan sudah mulai masuk. Semuanya waktu Indonesia bagian Barat yang tertulis di sini ya. Sampai pelaksanaan lomba sampai jam 12.30. Oke. Kemudian hari Kamis ini sesi bagi kami para juri untuk melakukan penjurian dan nanti wawancara itu akan dijadwalkan pada pukul 13 sampai pukul 16. Ya, wawancara ini untuk hal-hal yang memang jika diperlukan akan dilakukan wawancara oleh juri kepada peserta. Gitu. Jadi kalian siap-siap saja, semua peserta siap-siap. Kemudian hari Jumat tanggal 16 Oktober ini akan ada 2 agenda. Agenda yang dimulai pukul 13.30 WIB ini adalah Toki Gathering. Ini acara kakak-kakak kalian yang tergabung di Ikatan Alumni Toki. Jadi nanti akan berkenalan, memberikan informasi dan sebagainya terkait dengan apa itu Ikatan Alumni Toki, apa itu Toki, tim Olimpiade Komputer dan sebagainya. Jadi secara umum Toki adalah suatu asosiasi atau ya kalau mungkin istilah lain yayasan gitu ya, yang terdiri dari para alumni, anak-anak yang sudah pernah mengikuti pelatnas di bidang informatika seperti itu. Dan diagendakan pukul 19 sampai 20.30 malam ini penutupan. Ini jadwalnya, silakan kalian bisa lihat di panduan yang tentunya linknya sudah diberikan ya. Nah, kemudian ada hal yang cukup penting tadi. Pertama, saya mengingatkan kembali bahwa kalian harus mempersiapkan 2 device, 2 perangkat. 1 perangkat untuk mengerjakan lomba, preferensinya adalah laptop. Kenapa? Karena laptop ada baterainya. In case kalau mati listrik, kalian masih punya cadangan hidup ya. Biasanya kalau laptop masih bagus bisa sampai 2 jam, lumayan gitu ya. Nah, di dalam waktu 2 jam itu kalian bisa berusaha untuk mendapatkan koneksi untuk submission segala macam. Oleh karena itu preferensinya laptop. Tapi kalau ada yang mau menggunakan PC dengan disiapkan backupnya segala macam silakan gitu ya. Nah kemudian device yang kedua berbeda dengan device yang pertama, itu digunakan untuk proctoring yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fauzan dan diletakkan di sekitar 1 sampai 1,5 ya, maaf persisnya nanti di samping kalian sehingga kalian bisa terlihat melalui media itu dan media tersebut terhubung ke nanti Zoom meeting yang akan disiapkan oleh panitia. Nah, nanti kami para pengawas akan mengawasi kalian di antaranya melalui media tersebut. Jadi nanti dicek jika ada gangguan atau kesulitan dan sebagainya, tolong segera diinformasikan ya. Nah, jadi penyedia 2 perangkat tersebut kedua-duanya harus terhubung ke internet. Yang satu terhubung ke internet untuk bisa akses soal dan melakukan submission. Yang satu terhubung ke internet untuk bisa terhubung ke Zoom meeting yang disediakan untuk proctoring. Itu yang penting. Kalian harus mempersiapkan kuotanya sesuai dengan kebutuhan. Ya, sesuai dengan kebutuhan untuk selama pelaksanaan kegiatan KSN ini. Gitu. Nah, kemudian hal yang cukup penting lagi, upayakan jangan di satu media ya. Ini jangan sampai di satu media karena dari tes yang uji coba yang hari Sabtu kemarin banyak kalian yang sekaligus untuk Zoom meeting akhirnya laptopnya panas, hang, lambat dan sebagainya. Ini akan merugikan kalian sendiri, gitu ya. Itu. Nah, kemudian hal yang cukup penting lagi tadi sudah disampaikan bahwa perlu ada pendamping. Nah, melalui narahubung atau supervisor kalian sudah diminta untuk memberikan data. Tolong segera diinformasikan. Jadi pendamping
namanya siapa, apa hubungan dengan kalian, apakah itu guru atau orang tua, wali, dan sebagainya, silakan, dengan nomor kontak yang bisa dihubungi. Untuk apa? Untuk tadi yang sudah disampaikan di penjelasan sebelumnya, jika terjadi sesuatu, kami panitia, juri, nanti panitia lah ya, tidak akan menghubungi kalian, tidak akan menghubungi nomor kalian, tapi karena asumsinya kalian sedang fokus mengerjakan, menyelesaikan soal, gitu ya. Nah, kami akan menghubungi pendamping tersebut. Oleh karena itu, tolong berikan nomor kontak yang aktif dan siap dihubungi pada saat pelaksanaan lomba. Tolong itu diperhatikan dan segera dikirim informasinya, datanya. Oke. Selain itu juga kalau ada kesulitan terkait dengan device, tolong disiapkan dan saya minta kalian koordinasi dengan sekolah atau dinas tempat untuk menyediakan peralatan device tadi seandainya kalian tidak bisa mempersiapkan sendiri, gitu ya. Minta bantuan ke sekolah atau ke dinas tempat. Nah, tolong itu dilaporkan juga. Tapi kalian harus aktif menghubungi sekolah atau menghubungi dinas setempat. Nah, namun itu dilaporkan ke kami bahwa kalian sedang menghubungi ini untuk membantu menyiapkan device-nya. Termasuk jika ada problem koneksi di tempat kalian. Ya, problem koneksi di tempat kalian, hubungi sekolah, hubungi dinas setempat untuk bisa mendapatkan bantuan. Karena kalau sampai kalian tidak bisa mempersiapkan ini dengan baik, itu akan menyebabkan kerugian kalian sendiri. Gitu ya. Jadi itu oke. Terus kemudian, nah satu hal lagi, kami semua tidak mengharapkan kalian untuk melakukan mengikuti lomba ini di luar rumah. Jadi diharapkan ini berada di rumah ya, berada di rumah. Namun pada kondisi tertentu jika memang tidak memungkinkan, masih diberi toleransi, silakan beri alasan kenapa. Kemudian tolong sebutkan, daftarkan segera, laporkan melalui supervisor. Rencana kalian akan melaksanakan lomba itu di mana? Seandainya tidak memungkinkan di rumah. Nah, sebutkan di mana, apakah di sekolah, di kantor dinas, atau di tempat lain, ya. Kemudian sebutkan alamatnya di mana, dan sebutkan juga bagaimana rencana kalian berangkat ke sana. Pulang perginya seperti apa. Sebagai contoh, misalnya, saya merencanakan ke sana diantar oleh orang tua dengan menggunakan kendaraan pribadi. Itu yang kami harapkan. Karena di sini protokol kesehatan harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Itu ya. Nah, kemudian terkait dengan data fakta integritas tadi sudah disampaikan, disubmit ke situs KSN yang mirip seperti situs KSNP. Namun itu hanya digunakan untuk mensubmit fakta integritas, tidak digunakan untuk hal yang lain. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan, bagaimana kalau data saya di sana sudah tidak valid lagi? Tidak masalah, yang penting kalian bisa submit ke sana. Nah, yang harus kalian perbaiki dan harus kalian laporkan, sebagian sudah memasukkan, mungkin ada yang belum, yaitu nomor HP yang aktif, nomor HP kalian yang aktif, dan email yang aktif, itu tolong informasikan melalui supervisor kalian, ya, melalui supervisor yang rasanya formnya sudah disiapkan. Berikan data yang benar, karena kalau datanya salah kalian sendiri yang rugi. Jadi nanti data tersebut, email tersebutlah yang akan digunakan, akan kami gunakan untuk mengirimkan password lomba kalian. Itu ya. Jadi bukan email address yang tercantum di Moodle KSN, situs KSN seperti yang kalian gunakan saat KSNP. Bukan itu. Jadi kalau itu salah, tidak masalah. Nggak usah repot untuk merubah, mengganti, dan
sebagainya. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi data yang benar cukup penting sekarang. Data salah kalian sendiri yang akan rugi. Gitu ya. Oke, secara umum itu mungkin yang tadi terlewat untuk beberapa hal. Silakan jika ada pertanyaan atau mungkin saya akan undang rekan-rekan untuk menjawab pertanyaan yang ada di chat room. Kami persilakan. Barangkali siapa silakan bisa raise hand atau bisa menyampaikan. Untuk rekan-rekan juri ya, bukan kalian tetap melalui chat room. Pak Wahyono mungkin pertama kami beri kesempatan. Oke, tidak, barangkali Kak Asar, ada yang ingin disampaikan? Belum ada, Pak, maaf. Belum ada. Kak Sing-Sing? Maaf Pak, ini tadi di chat banyak yang nanya medalinya tahun ini bagaimana? Oke, ya medali tahun ini sampai saya jawab aja kenapa? Gimana Pak? Kalau untuk medali? Silakan. Saya rasa sih untuk para peserta gitu ya, saya rasa fokus saja mengerjakan sebaik-baiknya untuk setiap harinya gitu kan. Untuk urusan medalinya nanti ada berapa, itu mungkin urusan nantilah. Jadi kalian pikirkan saja performa kalian sebaik mungkin gitu. Itu menurut saya ya. Baik, terima kasih Pak Felix. Jadi tepat sekali kalian. Nah, ini untuk mengidentifikasi. Memang lomba itu butuh strategi, betul. Tetapi satu hal lagi yang cukup penting adalah kesungguhan kalian untuk melakukan lomba dengan baik. Jadi kalian tentunya kalau kalian melakukan dengan sebaik-baiknya, kalian yakin dengan apa yang kalian miliki untuk bisa berprestasi dengan baik, kalian tidak akan memusingkan, waduh ini nanti saya ranking berapa. Iya, kalian harus bisa lakukan, optimis untuk bisa mendapatkan ranking sebaik-baiknya. Bahwa tentang urutan medalinya sampai berapa, sampai sekarang Puspresnas masih mempertimbangkan berbagai aspek. Ini banyak hal yang harus terkait, jadi nanti akan disampaikan pada saat penutupan. Jadi surprise untuk kalian. Soal scoreboard, Kak Asar silakan mungkin bisa memberikan penjelasan. Mungkin tambahan sih Pak. Jadi beda dengan KSN sebelum OSN sebelumnya. Jadi karena ini online, sifatnya kompetisi daring, tidak akan ada live scoreboard. Jadi mohon maaf untuk hari 1 maupun hari kedua. Dan juga nilai tidak akan dipublish di hari pertama maupun di hari kedua. Jadi untuk nilai karena masih ada sesi penjurian dan wawancara. Jadi nanti kalian tunggu saja pengumumannya pada saat penutupan. Seperti itu Pak. Dan oh ya, jadi kemungkinan besar akan ada juga KSN terbuka atau yang biasa disebut Open OSN. Jadi dimohon untuk tidak mendiskusikan soal di forum publik. Nanti di peraturan di website ada aturannya. Sekitar 16 jam sesudah kontes setiap harinya itu dalam rentang itu kalian masih tidak boleh untuk mendiskusikan soal. Seperti itu Pak. Sudah. Terima kasih. Jadi ini sebagai tambahan informasi selain dan seperti tahun-tahun sebelumnya, selain KSN yang resmi untuk kalian, gitu ya, kami juga akan mempersiapkan resmi juga, tapi open yang ini tujuannya adalah untuk rekan-rekan kalian yang tidak berkesempatan untuk mengikuti KSN karena berbagai hal, juga mungkin guru-guru kalian, kakak-kakak kalian yang sudah tidak eligible lagi untuk mengikuti KSN, silakan bisa mencoba atau mengikuti mengerjakan soal ini melalui open KSN. Gitu ya, Kak Asar ya. Terima kasih. Baik. Silakan mungkin ada tambahan. Padi. Bu Inga silakan Bu Inga ya.
gini, ada pertanyaan kayaknya, kalian itu fokus mengerjakan. Kalau menghubungi narasumber yang lain, itu dilakukan oleh pendamping. Ya, ya, betul. Jadi tolong pendamping yang tadi Pak Adi katakan, harus jelas siapa dan sebetulnya yang mantengin komunikasi dengan panitia, itu lebih pendamping daripada kalian. Kalau ada masalah, kalian tinggal bilang ke pendamping atau ngasih kode angkat tangan. Itu artinya ada masalah, nanti dia yang akan menghubungi panitia. Karena itu yang jauh lebih penting. Jadi mengamati, melaporkan, itu adalah sekali lagi pendamping yang dipercaya dan harus didata oleh kami. HP-nya juga tidak boleh mati. Dia tidak boleh sambil chatting ke sana kemari sambil apa. Dia mantengin dirimu dan mantengin HP itu. Ini saya mau memperjelas. Ya, terima kasih Pak Adi. Terima kasih Bu Inge. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih sekali. Jadi tadi yang saya sampaikan perlunya pihak lain atau tadi kami sebut, sekarang kita sebut pendamping ya, pendamping kalian. Nanti tolong itu informasi itu atau data itu kalian berikan melalui supervisor, siapa nama pendampingnya segera ya, karena ini belum semua melaporkan gitu. Kemudian siapa, kemudian hubungannya apa dengan kalian, kakak bisa atau guru. Kami berharap bisa orang tua, wali, atau boleh kalau itu di sekolah guru dan sebagainya. Kemudian nomor yang aktif, dan betul sekali yang Bu Inge sampaikan, kalian fokus mengerjakan soal. Kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan dan sebagainya karena problem gitu ya. Jadi bukan ingin disampaikan karena nanya soal, itu sudah ada form chatnya sendiri yang ada di TLX ya. Untuk hal yang lain-lain, kalian mau ke belakang dan sebagainya, tolong itu bisa menghubungi pendamping, nanti pendamping yang menghubungi narahubung. Satu diantaranya adalah Bu Desi, jadi nanti Bu Desi bisa siap-siap untuk dihubungi pendamping, jadi bukan mereka. Nanti nomornya akan ada nomor yang lain Bu Desi ya. Nah jadi begitu, jadi kalian tidak melakukan komunikasi dengan siapapun, termasuk dengan narahubung. Nanti yang melakukan komunikasi adalah pendamping. Nah kemudian mekanisme persisnya mungkin Kak Asar bisa menjelaskan, misalnya apakah dengan menyampaikan di chat, atau bisa raise hand di depan kamera, atau bagaimana, kami persilakan. Atau juga mungkin Pak Fauzan bisa menambahkan mekanismenya, apakah melalui chat atau cukup angkat tangan di depan kamera ya tidak menutupi peserta ya, kan kamera Zoom itu kan cukup luas gitu. Silakan Pak Fauzan mungkin bisa memberi tambahan. Kalau saran saya pendamping itu kalau akan meminta izin kalian ke belakang dan sebagainya, itu bisa angkat tangan yang mengarah ke kamera. Silakan Pak Fauzan, supaya nanti dari kami bisa. Pak Fauzan, silakan. Halo Pak Fauzan. Bisa mendengar Pak? Pak Fauzan masih termute ya Pak? Oh ya, enggak kayaknya ya. Atau Kak Asar silakan. Ini terkait dengan apakah menggunakan komunikasi yang ada di TLX. Kalau TLX hanya untuk ini Pak, klarifikasi sama izin ke toilet Pak. Izin toilet atau sholat. Kalau untuk ke masalah teknis harus via pendamping ke narahubung. Oke, baik. Nah, sudah cukup jelas ya. Jadi kalau kalian mau izin ke toilet, tolong disampaikan juga disampaikan melalui chatnya yang ada di TLX. Nanti dari sini akan mengatakan silakan. Nah, boleh kalian keluar. Terus kalau sudah selesai harus nanti kami akan monitor. Nah, kalau ada persoalan teknis
mestinya nanti akan mungkin terputus koneksi, itu pendamping bisa langsung kontak ke kami, gitu, langsung telepon dan sebagainya. Tolong teleponnya standby. Pendamping ini nantilah yang juga akan bertanggung jawab terhadap, tolong diinformasikan, yang akan juga bertanggung jawab atas pelaksanaan di tempat kalian, bertanggung jawab atas apakah ini dilaksanakan dengan fair, dengan jujur, dengan baik, sesuai aturan dan sebagainya. Baik, itu ada lagi yang lain? Pak, silakan Pak. Mungkin tolong diperjelas, narahubung itu apakah Ibu Desi atau yang selama ini kontak selama PJJ atau gimana Pak? Ini ada di chat Pak. Ya, betul Pak. Ya, narahubung Bu Desi, formally Bu Desi. Nanti Bu Desi bisa berkoordinasi dengan rekan yang lain gitu ya, untuk saling membantu. Jadi supaya tidak bingung, Bu Desi ya, narahubung formalnya adalah Bu Desi. Nah, selama ini seperti tadi di awal saya sampaikan, kakak-kakak kalianlah yang berinisiatif untuk mendampingi kalian sebagai supervisor. Nah, sekarang narahubungnya adalah Bu Desi. Tetapi nanti ada beberapa hal yang sangat mungkin Bu Desi menugaskan kakak-kakak kalian. Tapi kontaknya tetap ke Bu Desi, gitu, biar jelas. Tapi sangat mungkin karena kalian cukup banyak, biar cepat dan sebagainya, sangat mungkin Bu Desi menugaskan yang lain untuk menghubungi kalian. Nah, nanti itu akan disampaikan oleh Bu Desi, gitu ya, biar cepat. Karena kalau enggak, nanti kalau Bu Desi sendiri dikhawatirkan lama dan sebagainya, seperti itu. Oke. Pak Adi. Ya, Pak Felix. Kebetulan silakan. ada banyak pertanyaan mengenai masalah pendamping yang nggak sibuk itu kesulitan untuk mencari, Pak. Karena orang tuanya keduanya sibuk atau adik kakaknya juga sekolah online atau dan lain segala macamnya. Kira-kira bagaimana mungkin dari Pak Adi? Ya, yang penting nomor itu bisa silakan siapapun nanti ya. Cara jalan tengahnya kira-kira seperti itu. Siapapun yang bisa mendampingi mereka, seperti itu. Tidak harus orang tuanya ya. Kalau orang tuanya punya tugas ya silahkan harus bertugas ya. Tapi silahkan, ini bagian dari kalian, ini bagian dari bagaimana kalian bisa berprestasi dalam 2 hari itu diharapkan ada yang bisa mendampingi. Nah, seandainya nanti pendampingnya ganti, tolong diinformasikan saja. Hari pertama berbeda dengan hari kedua, silakan diinformasikan. Tapi diharapkan menggunakan nomor kontak yang sama supaya nomor kontaknya tetap, tapi bisa saja nanti dilakukan oleh yang lain. Saya sarankan seperti itu. Nah, pendamping ini sudah mulai sejak practice session hari Senin ya. Ini untuk uji coba, sekaligus uji coba. Seperti itu. Guru boleh, ada baiknya saran kami, ya tadi Bu Inge juga rasanya menyarankan, ada baiknya guru boleh. Ya. Nah, tapi guru ya berkunjung ke rumah berarti ya gitu. Tapi silakan, ini kalian yang tahu betul, kalian rundingkan dengan orang tua siapa yang sebaiknya mendampingi. Orang tua dan guru atau sekolah. Nah, sekolah itu bisa kepala sekolah atau siapapun. Seperti itu ya. Jadi ini silakan kalian atur saja. Tidak harus trik ini itu dan sebagainya. Bagian dari merdeka belajar dan merdeka berprestasi secara jujur. Jadi tidak semuanya harus diatur rigid gitu ya. Dalam hal ini, oke, soal pendamping kami serahkan. Tapi soal yang lain tadi diatur dengan pasti seperti itu. Mohon izin Bapak Adi. Ya, sudah habis waktunya. Ya, mohon izin Pak. Mau nanya. Mau menyampaikan saja untuk nanti nomor pendamping. Bisa chat di nomor yang belakangnya 7559. Bisa di-chat atas nama peserta dan sekolahnya di mana ya. Jadi biar saya backup untuk nomor pendampingnya agar memudahkan nanti. Oke, baik. Nah, baik Bu Desi, bisa ditulis di chat room aja ya biar jelas. Oh iya siap Pak, siap.
Terus kemudian ini Bu, mohon maaf ini agak kami override dulu ya. Untuk yang pendataan karena sekarang sudah berjalan melalui bantuan para alumni TOKI, supervisor, kita tuntaskan lewat situ. Selanjutnya nanti ketika saat pelaksanaan hubungannya langsung ke Bu Desi. Begitu ya Bu ya. Ini biar close dulu ya. Baik, jadi para peserta untuk pendataan tadi narahubung, pendamping, kemudian kondisi laptop perangkat kalian, terus kalian mau kemana dan sebagainya, tetap melalui supervisor, ya, tetap melalui. Tetapi nanti dalam pelaksanaan lomba komunikasi hanya melalui narahubung, Bu Desi dan teman-teman yang nanti nomornya akan disampaikan di chat atau akan diberitahukan ke kalian. Begitu ya, biar clear. Jadi nanti supervisor tetap akan mengumpulkan data kalian karena ini sudah berjalan. Tinggal mungkin separuh ya di antara kalian yang belum mengumpulkan datanya. Itu dilanjutkan saja di situ. Silakan, ada lagi? Mau menambahkan Pak Adi? Ya, silakan Pak Wayono. Mohon nanti kalian mohon cek di KSN Puskesmas bagi yang sudah mengupload fakta integritas. Kalau nilainya 0, kalau nilainya tidak 100 berarti belum valid. Kalau nilainya 50 atau 0 itu berarti tidak valid ya. Mohon itu yang tidak valid mohon segera untuk diganti sesuai dengan aturan yang tadi saya sebutkan. Jangan menunggu sampai tanggal 10. Kalau bisa hari ini, besok atau mungkin tanggal 8 silakan segera diupload. Terima kasih Pak Adi. Oke, baik. Nah, jangan lupa bahwa kalian nanti akan mendapatkan bagi yang belum ini nomor peserta. Nomor pesertanya itu bukan nomor atau nomor peserta itu nanti akan menjadi username. Dan itu bukan username yang kalian gunakan di KNSP. Sama sekali hal yang berbeda. KNSP sudah close. Ya. Sistem dan sebagainya sudah tidak digunakan lagi. Sekarang hidup baru menggunakan sistemnya KSN. Username-nya adalah username yang nanti akan dibagikan. Username-nya sama untuk situs Moodle yang kalian akan gunakan untuk mengupload fakta integritas. Username-nya sama dengan username yang nanti akan kalian gunakan untuk lomba di situs yang seperti TLX tadi yang Pak Kak Asar sampaikan ya. Namun passwordnya yang berbeda dan password itu pun juga berbeda setiap hari untuk yang di lomba sekali lagi ya. Nah, nanti mekanisme pembagian user ID-nya akan dilakukan melalui email kalian yang valid. Jadi tolong informasikan email yang valid. Baru akan dibagikan setelah kalian mensubmit fakta integritas gitu ya. Untuk yang user kalau user ID nanti akan dibagikan melalui Bu Desi Narahubung satu pintu gitu ya. Nanti per peserta satu. Jadi bukan rombongan satu peserta punya user ID semuanya, tidak, nanti per satu. Nanti Bu Desi akan koordinasi dengan kami untuk cara pembagian user ID-nya, username-nya, maaf ya, username-nya. Baik, seperti itu. Ada lagi? Pak, boleh menambahkan sesuatu, Pak? Silakan, Pak Kak Asad, silakan. Nah, jadi kan ini merupakan KSN level nasional ya, yang pertama kali yang diadakan secara daring. Jadi bagi kami sebagai panitia pun ini merupakan pertama kali juga kita mengadakan KSN secara online. Jadi bisa saja terdapat kekurangan teknis atau permasalahan teknis. Nah, itulah gunanya nanti ada sesi uji coba atau practice session. Kita akan mencoba mensimulasikan KSN di hari ujian sebenarnya. Jadi kalau kalian mengalami masalah pada saat uji coba atau ternyata misalkan smartphone yang kalian pakai nggak bisa Zoom, nah itu kita bisa gunakan sesi itu untuk kita evaluasi supaya nanti pada hari berikutnya bisa dipersiapkan lagi dengan lebih matang. Gitu aja sih Pak. Terima kasih. Ya.
Oh ya, satu lagi tambahan. Untuk perangkat yang digunakan terhubung dengan Zoom, kamera harus aktif, mikrofonnya juga aktif, tapi tolong speakernya di-mute, dimatikan, supaya kalian tidak terganggu. Gitu ya. Jadi kamera diaktifkan untuk yang perangkat yang digunakan untuk Zoom, mikrofon diaktifkan, tetapi speaker dimatikan, ya, supaya kalian tidak terganggu. Nanti berisik dari situ, segala macam suara muncul, kalian terganggu. Gitu ya. Oke, ada lagi, silakan. Ya, kalau nyanyi-nyanyi, kalau bisa tidak akan lebih bagus, tapi kalau iya jangan teriak-teriak karena juga akan mengganggu yang lain, gitu ya. Pak, tadi ada yang chat pribadi ke saya, Pak. Jadi kalau di lingkungannya itu memang dari sananya berisik, itu gimana ya, Pak ya? Gitu, Pak. Ya udah, nggak apa-apa. Upayakan cari lingkungan yang tidak berisik karena lingkungan itu yang kalian sendiri yang menentukan. Seperti tadi Kak Asar sampaikan, kalau di lomba yang sebelum-sebelumnya itu kan kami mencari tempat yang memang cukup nyaman buat kalian, tidak ada gangguan suara. Kalau ada suara-suara kami minta berhentikan, kami nggak bisa. Nah, kalian sendiri yang menentukan, menyiapkan tempat yang cukup nyaman buat kalian. Ya memang konsekuensinya nanti akan masuk ke Zoom, ya udah, itu konsekuensi. Tapi itu kalian sendiri yang ngatur ya. Begitu Kak Asar ya. Jadi intinya mereka siapkan konsekuensi, kita akan terima noise yang banyak. Ada lagi? Saya mau ada tambahan sedikit lagi, Pak. Silakan. Ya, jadi walaupun ini memang kompetisinya daring, tapi anggaplah ini seperti kalian sedang onsite ya. Jadi kompetisinya ini bersifat closed book. Yang boleh dibuka itu hanyalah TLX dan website referensi yang terus apakah boleh copy paste test case? Ya, kalau mau mengcopy kasus uji dari sampel kasus ujian dari websitenya TLX itu sendiri, itu boleh. Ya, dan apakah template code itu tidak diperbolehkan? Jadi autofill template itu hanya boleh yang default saja, tidak boleh yang sudah dipasang sebelumnya. Itu saja. Sepakat, Bapak Prabowo, sepakat. Yes. Terima kasih Pak Asar. Silakan, ada yang akan ditambahkan? Masih ada waktu Bu Desi ya, kami minta waktu 5 menit lagi Bu Desi ya. Oh, baik Pak, silakan. Ya. Oke. Silakan, ada lagi? Apa hal lain yang masih sama perangkat-perangkat yang kita butuhkan untuk pengawasannya itu juga ikut diuji cobakan. Ya, itu mungkin Pak Adi. Oke, baik. Nah, saya menyambung sedikit tadi yang sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Jugo dan Pak Abu Inge, bahwa sekali lagi kejujuran ya. Jadi tolong jangan sampai sedikit pun ada rasa keinginan untuk saya akan berbuat curang. Karena tadi, kalaupun misalnya saat ini tidak ketahuan, ini akan terus berjalan. Pada satu saat jika memang terbukti kalian melakukan kecurangan, maka predikat kalian akan dicabut. Nah, ini seperti yang Pak Yugo tadi sampaikan, ini apa Pak Yugo ya, malunya itu akan berkepanjangan. Akan lebih baik kalian malu nggak juara, itu akan diterima dengan baik oleh semua pihak dibanding malu karena ketidakjujuran. Tolong ini diperhatikan. Jadi jangan merasa kalau besok ternyata, wah, saya lolos,
ketidakjujuran saya tidak diketahui sehingga saya bisa menjadi juara. Tetapi proses ini akan terus berjalan. Suatu saat jika ketahuan ini kalian nanti yang akan. Nah ini benar-benar kami tidak harapkan dan sekali lagi saya percaya kalian tidak akan melakukan itu ya. Ini akan bertanding dengan jujur. Baik, saya rasa cukup. Masih ada lagi? Kalau tidak, saya rasa cukup. Sekali lagi terima kasih. Mohon tetap semangat. Sekali lagi ini kita banyak berbicara tentang menjaga integritas, kejujuran, karena ini adalah lomba yang sifatnya memberi kepercayaan ke kalian dan lingkungan kalian. Jadi harus bersama-sama, ajaklah orang tua guru kalian, Mah, Pak, Bapak, Ibu guru, kami yuk kita lakukan, kita bangun karakter yang berintegritas tinggi, yang kejujuran yang tinggi supaya bangsa kita menjadi bangsa yang unggul di kemudian hari. Jadi kalau ini akan dimulai dari kalian, di saat tahun 2020 ini kita lakukan kegiatan yang lebih banyak menyerahkan kejujuran itu ke kalian masing-masing. Ayo kita buktikan bahwa kita semua bisa, kalian juara, kalian hebat. Saya rasa demikian, tetap jaga kesehatan, sukses selalu. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Desi. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk informasinya mengenai teknis bidang informatika. Selanjutnya mungkin ada sesi foto ya Pak? Halo, ya? Iya, ada sesi virtual foto Pak. Oh, silakan. Jadi ya, semua diaktifkan kameranya. Ya, kameranya boleh diaktifkan semuanya. Ya, pertama ya. Yuk. Sudah on cam semua? Ya, baik. Boleh gaya juga kok, boleh gaya, silahkan. Iya. Ya. 1, 2, 3. Ya. Lanjut. Slide kedua. Ya, gaya boleh, gaya seperti ini. Orang yang ketawa. Ayo, 1, 2, 3. Ya, slide ketiga dari Nathanael ya kayak ini. Ya, mulai. 1. Oh, Delvia masih benerin rambut. Sudah benar rambutnya? Oke, ya. 1, 2, 3. Ya. Lanjut, slide terakhir. Ya. 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih semuanya atas waktunya. Sebelumnya mengingatkan kembali kalau ada yang belum mengisi daftar hadir, untuk mengisi daftar hadir linknya nanti ada di kolom chat ya. Terima kasih. Ya, sudah saya share juga di WA group ya, jadi mohon diisi untuk link. Terima kasih Mbak.